Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 26 Maret 2021. Percaya tapi ragu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 20 ayat 10 sampai dengan 13 dan Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sudah bukan rahasia umum lagi kalau perbuatan-perbuatan baik akan menjadi pertentangan dan tak disukai oleh orang banyak, saudara. Kita lihat saja misalnya, apa kekurangan dari Jokowi yang telah berjuang memajukan republik ini. Tapi nyatanya saudara-saudara, banyak juga yang tak senang dengan dirinya. Itulah yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. Apa kejelekan dan keburukan Yesus sehingga orang-orang Yahudi ingin melemparnya dengan batu? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Yohanes 10 ayat 32. Tuhan Yesus datang untuk menyatakan karya Bapa di dunia. Karena itu dialah firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Sayangnya saudara-saudara, kedegilan hati orang-orang Israel menutup mata mereka dari melihat karya Bapa di surga. Tidak sedikit saudara-saudara dari kita yang telah berimankan akan Yesus pun seperti itu. Ragu. Tak percaya akan kuasa Yesus. Sama dengan bangsa Yahudi yang mana hati kita sangat degil sekali. Sehingga mata kita tertutup oleh karya-karya besar yang Yesus lakukan di dalam hidup kita. Di saat hidup kita menghadapi segala persoalan, sakit penyakit yang kita derita, permasalahan dengan pasangan kita, kenakalan anak-anak kita, bisnis kita hampir ambruk, pelayanan kita terhambat, semuanya menjadi khawatir, gelisah dan takut, saudara. Berbeda dengan orang-orang di seberang sungai Yordan tempat Yohanes Pembaptis membaptis dahulu. Justru mereka yang bukan orang Yahudi, justru saudara-saudara, mereka menjadi percaya kepada Yesus dengan penuh iman. Kalau mau jujur saudara, di dalam kehidupan kita ini banyak mengalami kasih Yesus. Berkat-berkat yang kita terima sepanjang hari. Apakah kita masih mengharapkan tanda bukti mukjizat serta penyertaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Di manakah iman kita, saudara? Di mana iman di dalam hati kita, saudara? Dalam kehidupan kita, kita sendiri sering mendatangkan permasalahan-permasalahan itu di dalam pikiran kita. Kita masih khawatir tentang hari ini dan hari esok. Tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita, tentang kesehatan kita, tentang sakit penyakit yang kita alami, tentang masalah yang sedang kita gumuli, tentang jodoh, tentang masa depan anak-anak kita. Sekalipun saudara-saudara, setiap malam kita berdoa memohon kepada Tuhan. Dan 1001 masalah yang sering membuat kita susah tidur, saudara. Semuanya itu, saudara, kita sendiri yang mendatangkan masalah-masalah itu. Kita khawatir, kita terjepit di dalam ketakutan sendiri. Justru orang-orang di seberang sungai Yordan, mereka yang bukan orang yang Yahudi justru menjadi percaya. Kedegilan kita di mana kita percaya akan Yesus Tuhan, tetapi kita pun ragu, saudara. Di mana iman kita, saudara?
Perenungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa prapaskah, masa olah batin, mengajak setiap dari kita semua untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita mengimani Tuhan Yesus, percaya akan Dia, tetapi kita masih khawatir akan hidup kita? Apakah kita yang mengimani Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi kita ragu, saudara? Apakah kita masih mau tanda dan mukjizat itu? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat pengorbanan besar yang diberikan Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Kita mau dengan penuh iman percaya akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita mau percayakan segala kehidupan kita kepada Dia. Kita mau, saudara, serahkan segala persoalan hidup kita hanya di dalam tangan kasih Yesus yang berkuasa atas diri kita. Tuhan Yesus, ampuni kami yang masih sering khawatir di dalam menjalani hidup ini. Kami mau serahkan seutuhnya kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.